Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Updaters, dalam acara catatan wakil rakyat DPRD Kabupaten Sukabumi, di episode ke-13 saya dan tim berkunjung ke kediaman Bapak Badri Suhendi dari fraksi Demokrat. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang masa kecil beliau, tentang karir politik, tentang hobi. Kang, banyak publik yang sudah tahulah aktivitas Akang baik melalui media sosial, kemudian juga aktivitas Akang sehari-hari sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Sukabumi. Tapi banyak publik yang belum tahu siapa sih Akang sebenarnya, masa kecil Akang, sekolah, kemudian gimana Akang meniti karir di dunia politik. Ya, terima kasih Kang Nuril, Sukabumi Update. Ya, saya ingin juga menceritakan tentang bagaimana saya semasa kecil, ya, dimana saya ini anak kelima dari pasangan suami istri, Bapak Sarip dan Ibu Rukmini, di mana saya adalah anak yang kelima. Kemudian bapak saya adalah seorang buruh, ya, yang tentu ini keluarga yang bukan keluarga yang istimewa, ya, secara ekonominya, ya. Tetapi saya bersyukur, alhamdulillah, bahwa saya dilahirkan oleh ibu saya, ya. Kemudian diurus, dididik dengan baik sehingga alhamdulillah menjadi seperti hari ini. Di mana masa kecil saya adalah saya sekolah di SDN 1 Cibeber, karena kelahiran saya adalah di Cianjur. Kelahiran saya adalah 14 Januari 1969. Alhamdulillah. Kemudian sekolah di SD 1 Negeri 1 Cibeber, kemudian SMP saya sampai kelas 2 Kang Nuril itu di SMP Negeri 1 Cibeber. Masih Cianjur. Ya. Cianjur, ya, sampai kelas 2. Nah, kelas 3 itu karena dibawa oleh seorang kakak saya. Kakak yang ketiga itu membawa saya ke Pelabuhan Ratu, ya. Beliau berharap banyak bahwa saya harus sekolah di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dan saya mengikuti arah keinginan daripada kakak saya. Sekolahlah di SMP Negeri 1 Pelabuhan Ratu sampai berakhir, ya, kelas 3. Kemudian saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Masih Pelabuhan Ratu juga SMA-nya, ya? Ya. Jadi alhamdulillah saya dari kelas 1 sampai kelas 3 ya relatif bersyukur berjalan dengan baik, walaupun orang tua saya dengan pas-pasan, ya, dan dibantu oleh kakak saya. Jadi kalau tinggal di Pelabuhan Ratu itu sejak tahun berapa? Saya tahun 83, ya. Sebenarnya bapak saya itu kelahiran di Sukaraja, ibu saya dari Cianjur kan, kemudian pernah juga di Pelabuhan Ratu, pindah lagi ke Cianjur. Sehingga saya tinggal atau berdomisili di Cianjur. Nah, sejak SMP lah kelas 3 saya di Pelabuhan Ratu begitu. Sampai di SMA. Kemudian alhamdulillah, karena saya memang masa-masa kecil saya itu jarang bermain. Anak-anak muda zaman saya waktu itu bisa ada kesempatan untuk main, bisa kesempatan untuk hiburan dan sebagainya, dan tentu harapan itu ada, tetapi saya mawas diri begitu kan, siapa saya dan bagaimana kemampuan, sehingga saya itu terlebih fokus kepada bagaimana saya harus belajar, bagaimana saya harus menimba ilmu yang baik, kemudian menimba kedisiplinan, rasa tanggung jawab saya sebagai adik lah, ya, karena hidup saya di kakak waktu itu. Kemudian saya bersyukur, saya kelas 3 di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu, saya mendapat beasiswa waktu itu Super Semar pada tahun itu 88, ya. Itu sebesar 500.000. Tahun sekarang nggak tahu berapa, ya. Waktu itu tahun 88 500.000, dan itu cukup untuk biaya saya untuk bersekolah. Nah, setelah saya tamat dari SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu, saya diajaklah oleh kakak itu bekerja di salah satu perusahaan penangkapan ikan namanya Gunajaya. Masih di Pelabuhan Ratu? Masih di Pelabuhan Ratu, dan itu namanya Apa Mustafa, ya, tetapi warga Tionghoa ataupun keturunan Tionghoa. Nah, saya masuk di situ dengan suasana yang, ya, boleh kata saya ikut-ikutan lah begitu, ya, sebagai karyawan, pengurus kapal apa kan begitu, ikut itu.
Tapi lambat laun memang perjalanan saya bersyukur juga bahwa saya mendapatkan satu sosok bos ya, majikan saya sangat luar biasa baik begitu, sehingga tahap demi tahap terus saya tingkat begitu, hingga akhirnya saya di level mewakili bos pada waktu itu. Itu tahun berapa Kang? Mulai Itu bekerja? saya tahun 89 ketika keluar dari SMA langsung bekerja di perusahaan itu dan sampai tahun 2009. Kalau memasuki dunia politik? Nah itulah, makanya saya ceritakan. Nah ketika saya aktivitas waktu mudanya, waktu saya belum masuk ke politik, saya berkecimpung di dunia perikanan. Di dunia kenelayanan. Nah, saya bukan seorang nelayan yang turun ke laut gitu, tetapi saya nelayan yang membantu mereka untuk operasionalnya. Saya menyiapkan bahan bakar, saya menyiapkan bahan makanan, saya menyiapkan segala-galanya, akomodasi, logistik dan sebagainya saya yang menyiapkan. Dan saya alhamdulillah diangkat menjadi kalau dulu itu secara administrasi ya, administrasinya saya yang pegang, sehingga saya mewakili bos. Alhamdulillah di situ sedikit agak dia katakan mapan lah waktu itu, sehingga saya bisa membantu masyarakat nelayan yang kecil-kecil gitu. Nah di saat itulah nelayan susah dan identik bahwa nelayan ini kan terbelakang ya kan. Nah saya tergugah dengan bahasa itu, bagaimana nelayan ini bisa sedikit banyak bisa seimbang lah dengan profesi yang lain. Kalau masuk ke dunia politik, apa karena Akang ingin memperjuangkan tentang hak-hak nelayan, terutama mengangkat derajat lah istilahnya ya? Sejarah seperti ini, ketika tadi saya sampaikan bahwa saya sering statement di media, sering menyampaikan aspirasi saya kepada pemerintah, tetapi ya pada waktu itu dalam tanda kutip kurang mendengar. Ya, kurang responsif terhadap persoalan-persoalan kenelayanan, sehingga nelayan selalu terbelakang. Ya, alat tangkap yang terbelakang, teknologi juga terbelakang, kesejahteraan apalagi begitu. Nah itulah yang menjadi terpanggilnya alasan saya untuk masuk ke dunia politik. Maka saya berpikiran, kalau memang demikian berarti saya harus masuk ke sistem. Kan? Artinya masuk di dalam interaksinya ataupun pemangku kebijakannya di eksekutif dan legislatif. Nah maka saya masuklah di partai politik. Tahun berapa itu? Itu tahun 2007. 2007 ya? Ya 2007. Setelah reformasi berarti? Ya. Reformasi kan 1998 ya. 2007 saya masuk ke partai politik dan saya tetap masih beraktivitas di dermaga pelayanan begitu kan, saya membantu dan sambil juga saya kuliah juga, sambil bekerja saya kuliah di Samsul Ulum Sukabumi ya S1-nya dan S2-nya saya di Universitas Pakuan Bogor. Ambil S2 hukum. Nah, alhamdulillah ketika waktu itu masuk ya ke kancah politik dan saya langsung menjadi pimpinan partai. Tahun 2007 itu ya. Langsung sebenarnya masuknya udah dari 2006 tapi masuk di kancah pimpinan partainya 2000. Itu bersama dengan Pak Ucok ya, mantan wakil bupati. Beliau adalah ketua DPC-nya dan saya sekretaris DPC. Nah, ketika masuk di tahun 2009 itu ada masa pemilu legislatif. Maka saya langsung memutuskan diri untuk masuk dalam kancah pemilu legislatif begitu kan, mencalonkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Yang alhamdulillah ya, saya juga bersyukur bahwa pada waktu itu masa-masanya Pak SBY juga lagi bagus kepemimpinannya dan respon daripada masyarakat kepada Partai Demokrat juga sangat luar biasa, sehingga suara itu cukup lumayan fantastik. Suara pribadi saya itu ada 11.200 sekian. Alhamdulillah menjadi suara terbanyak dan saya dikukuhkan menjadi ketua DPRD periode 2009-2014. Nah, Kang Nuril bisa bayangkan dari seorang pengurus nelayan, seorang yang berkecimpung hanya mengurusi tentang nelayan, harus langsung menjadi ketua DPRD. Ini sungguh luar biasa. Dan jujur, secara pribadi saya pun ini menganggap ini bisa apa tidak kan begitu kan, atau mampu atau tidak.
Dan tidak sedikit, Pak, tidak sedikit orang yang menyaksikan saya waktu itu. Ya, mampu tidak seorang Badri memimpin DPRD. DPRD Itu Kabupaten tidak Sukabumi. sedikit Kang Nuril, ya. Tetapi saya juga di samping dengan perasaan itu, saya berupaya untuk berinteraksi. Saya berusaha untuk belajar dan niat saya ini saya harus memberikan yang terbaik begitu. Ya, alhamdulillah saya dilantik 2009, kemudian menjadi ketua DPRD, dan alhamdulillah Kang Nuril, saya bersyukur sampai hari ini saya sudah 3 periode di Jakarta. Kalau tokoh politik yang paling Akang kagumi siapa? Nah, tokoh politik tentu saja ini Pak Sukma menjadi salah satu juga dia. Kalau di tokoh tingkat politik kabupaten. Untuk nasional tentu saja Pak SBY. Pak SBY. Itu adalah guru saya, bapak saya, dan mentor saya. Itu luar biasa. Saya dididik karena saya sebelum menjadi anggota dewan, saya dididik di salah satu pendidikan kader yaitu PKKPD di Cipanas itu 15 hari Kang Nuril. Saya digembleng gitu untuk membuat suatu karakter ya, membuat karakter kita seorang politik. Tahun 83 Akang di Pelabuhan Ratu. Terus bisa cerita tentang ketemu ibu. Ya. Ya keseharian saya kan tadi saya sampaikan bahwa memang saya jarang main, jarang saya hiburan dan segala macam, sehingga kesempatan untuk pacaran itu tidak ada, ya kan? Tapi alhamdulillah Allah memberikan satu kesempatan di satu waktu kepada saya bertemulah dengan sosok seorang wanita. Ini ibu ini adalah teman seangkatan saya di SMA. Dari mulai SMP sebenarnya, dari mulai SMP sampai SMA saya bertemu. Kemudian kita putuskan untuk nikah. Waktu di SMA nggak sempat pacaran dengan si ibu? Nggak sempat. Karena memang saya fokus ke belajar aja. Belajar dan belajar begitu. Nah, alhamdulillah ini, dan beliau bisa menghantarkan menjadi ketua DPRD, ya, menjadi dewan lah kan begitu kan, sampai sekarang mendampingi. Kalau putra? 4. Yang paling besar? Yang paling besar sudah di Jakarta, sudah kerja di Telkom. Kemudian yang kedua masih kuliah, kemudian ada yang sudah kerja juga di Pelabuhan Ratu di dinas, dan masih kuliah yang terakhir. Yang terakhir masih kuliah? Ya. Kang, selain Akang kan dari sisi kesibukan juga saya seringkali mengamati Akang. Ada hobi lain nggak selain aktivitas Akang di luar Akang sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi? Ya, kalau hobi secara serius mungkin ya saya sulit, karena memang hampir semua seperti halnya misalkan olahraga aja. Olahraga yang ini saya senang semua kan begitu. Sepertinya dulu voli, kemudian sepak bola, saya pernah juga. Semenjak jadi ketua DPRD pun saya masih main bola, dan waktu itu juga main futsal juga. Kita membuat grup waktu itu, komisi-komisi. Dulu dewan itu aktif dalam olahraga, pertemanan dengan dinas, dengan instansi, dengan teman-teman media kan begitu. Nah, karena memang saya hobi di dalam olahraga. Ya, sekarang olahraga itu yang tadi saya katakan semua juga hobi. Hobi olahraga. Kemudian jalan pagi. Kemudian ya nyanyi-nyanyi lah, hanya sekedar untuk bisa sendiri. Untuk hobi aja. Untuk sekedar menenangkan refresh sedikit ya pikiran kita untuk santai begitu kan. Dari 4 orang anak Akang, nggak ada yang mau terjun ke politik ngikutin Akang sendiri? Secara ini sudah ada sih. Ada. Ya, tapi hari ini masih kuliah begitu. Tetapi masih belum bisa mendalami apakah kemana arahnya, karena memang kuliah juga di keperawatan. Gitu. Tapi yang pertama ini yang sudah kerja ini sama sekali tidak tertarik dengan dunia politik. Nggak mau ngikutin jejak bapak. Tapi dia hobinya di IT. Oke, IT. Begitu. Kang, Ya. boleh saya minta Oke. minum? Kita minum bareng ya. Oke. Dulu saya terkesan ya, saya termasuk orang yang juga sangat memperhatikan tentang aktivitas Akang selama menjadi ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Akang tuh sosok yang bisa merangkul semua elemen, dari mulai eksekutif, legislatif, yudikatif ya.
Saya sering kali melihat Akang misalnya berangkat bareng dengan Bupati, dengan Kapolres, dengan Dandim. Apa yang resep Akang sepertinya sekarang sudah hilang gitu. Komunikasi yang begitu hebat menurut saya. Bisa diceritakan kan? Gini Kang Nuril, mungkin itu kan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kemampuan buat saya. Kemampuan untuk berkomunikasi. Tapi saya sih sebenarnya simple. Siapapun orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, dengan intent, saling menghargai, saling memahami, itulah akan terwujud seperti itu. Kedamaian, keharmonisasian, ya kan, sinergi, merasa nyaman. Orang mungkin merasa senang pada saya karena saya tidak pernah menutup, tidak pernah menutup diri kan, membuka, mengajak, merangkul, begitu kan, sampai-sampai Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua Pengadilan, Kajari. Bayangkan kan Nuril, di zaman saya seorang sosok Kajari, waktu itu ibu-ibu ya, namanya Ibu Rita, bisa membuat empek-empek di dapur rumah saya. Luar biasa kan? Ya. Saya kira tidak ada di zaman-zaman yang sekarang, ya. Mungkin sekarang pun ya, tapi siapa tahu ya, mungkin bisa saja. Dulu ada istilah bagi Akang, panggilan kepala suku. Itu tuh munculnya dari mana? Dari siapa istilah saya itu dulu muncul? diberikan julukan itu oleh Kapolres Sukabumi zaman Pak Asep. Beliau memberikan sebutan, sapaan kepada ketua suku. Mungkin saja beliau menganggap bahwa saya mampu merangkul semua komponen, dari mulai muspida, dinas, aktivis, teman media. Nah, ada satu cerita Kang Nuril, dulu HMI itu ada aksi demo bentrok dengan Pol PP. Ya, sampai si HMI ini melaporkan, membuat berita acara BAP ke Polres Sukabumi. Oleh bupati, oleh wakil bupati diselesaikan, tidak selesai. Oleh ketua dewan lah dipanggil, pada waktu itu saudara Angga namanya, ya sebagai ketua HMI waktu itu, dan melakukan aksi demo, dan kita bercakap-cakap dengan mereka, dan saya meminta untuk dicabut BAP-nya, dengan ya tentu saja dengan obrolan yang panjang, dengan santai, begitu kan. Dan mereka memahami, alhamdulillah, dengan cara saya, gaya saya, dan mereka luluh begitu, sehingga mau mencabut. Dan pada akhirnya Angga ini, ketua HMI ini, diangkat menjadi ajudan saya. Nah, itu kenangan ya, dan ini menjadi kenangan juga buat dia ya. Jadi Angga waktu itu diangkat menjadi ajudan saya, dan saya sekolahkan itu ya, sekolah khusus adisi ajudan begitu kan. Alhamdulillah dia berlanjut menjadi ajudan bupati juga kemarin. Nah, itulah kenangan-kenangan yang masa lalu yang sehingga saya bisa bersinergi dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim. Bayangkan pernah juga saya dijemput oleh Pak Kapolres, Pak Dandim pada jam 2 malam, Kang Nuril. Ajudan saya waktu itu Angga sendiri mengetuk kamar saya, pintu kamar saya, dan saya bangun, kemudian tanya, ada apa? Katanya Pak Kapolres menjemput untuk berangkat ke Tegabulet, Jampang. Untuk apa? Ada apa? Ada demo. Dan saya berangkat malam-malam ke sana, jam 2 malam. Kemudian saya juga menghadapi mereka. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, dan mereka mau mendengar apa yang saya sampaikan, apa yang saya arahkan dan ajak begitu. Dan kondisi pada waktu itu hujan. Yang paling berkesan Pak Kang Rul, saya kan tidak sempat membawa pakaian, karena begitu bangun langsung pakaian seadanya langsung berangkat begitu. Saya memakai kaos itu yang punya Dandim. Itu kenangan sampai hari ini, bahwa itulah kebersamaan saya antara Pak Kapolres, Pak Dandim, dengan siapa, sampai tidur bareng ya, dan sebagainya. Itulah suasana yang sering saya lakukan, karena budaya silaturahmi, budaya kekeluargaan, sampai ada budaya makan, ngopi bareng itu sudah setiap hari. Ketika kita santai, makan bareng, ngopi bareng. Ketika kita tugas bersama-sama, sama juga kita bisa bersama-sama ya, makanan minum. Itu yang dulu saya lakukan begitu. Ya. Mudah-mudahan mungkin hari ini juga bisa dilakukan oleh beliau-beliau ya, para pimpinan DPRD sekarang bisa melakukan hal yang sama. Gitu. Saya kira tidak ada salahnya. Terima kasih.